Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Kurikulum nasional, implementasi dan pengembangannya dapat berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakter institusinya. Setiap sekolah atau lembaga memiliki pendekatan dan strategi tersendiri dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran. Kemudian di sekolah negeri, kurikulum umumnya mengacu pada kebijakan dari Kementerian Pendidikan, seperti kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Sekolah negeri lebih terstruktur dengan standar nasional yang harus dicapai. Kemudian selanjutnya di sekolah swasta, khususnya yang dikelola oleh yayasan, cenderung memiliki keluasan dalam menyesuaikan kurikulum nasional dengan nilai atau visi lembaganya. Misalnya, ada sekolah Islam terpadu yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan yang lebih intensif. Beberapa sekolah juga menambahkan program life skill bahasa asing atau kewirausahaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kemudian ada di pesantren, kurikulum lebih bersifat integratif antara pendidikan formal dan pendidikan diniyah. Selain mengikuti kurikulum dari pemerintah, pesantren juga menjalankan kurikulum khas seperti kajian kitab kuning, tahfiz Al-Quran, dan pembentukan karakter Islami. Kurikulum ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual santri. Kemudian melalui analisis ini, kita dapat melihat bahwa meskipun dasar kurikulumnya sama, yaitu kurikulum nasional, cara implementasinya sangat bergantung pada jenis dan visi institusi pendidikan tersebut. Hal ini justru menjadi kekuatan karena menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia bisa dikembangkan secara kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik dan nilai-nilai lembaga. Baik, itu saja materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya pemateri kedua membawakan materi mengenai keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah-sekolah unggulan. Jadi, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada dokumen tertulis, tetapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana kurikulum itu diterapkan dalam proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah unggulan biasanya memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia dan manajemen dan fasilitas yang menunjang proses implementasi tersebut. Kurikulum di tempat-tempat seperti ini mampu dijalankan secara efektif karena ada dukungan menyeluruh dari semua pihak. Contohnya di sini adalah Sekolah Alam Indonesia yang menjadi contoh menarik di mana kurikulum dikembangkan dengan pendekatan berbasis lingkungan. Anak-anak diajak untuk belajar langsung dari alam, menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan dan menekankan pembelajaran yang kontekstual serta menyenangkan. Proses belajar bukan hanya terjadi di ruang kelas, melainkan juga di kebun, sungai, dan tempat-tempat alami lainnya. Keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah unggulan menunjukkan pentingnya sinergi antara guru yang profesional dan manajemen sekolah yang visioner dan partisipasi aktif dari orang tua serta masyarakat. Kurikulum akan berhasil jika dijalankan oleh ekosistem pendidikan yang sehat,
dan saling mendukung. Baik, saya pemateri ketiga, saya akan memaparkan materi saya, yaitu pembelajaran dari reformasi kurikulum sebelumnya. Indonesia telah mengalami berbagai tahapan reformasi kurikulum yang dimulai dari kurikulum 1994, dilanjutkan dengan KBK 2004, KTSP 2006, kurikulum 2013, hingga yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Setiap perubahan kurikulum membawa semangat pembaruan, namun juga menyisakan berbagai tantangan yang perlu dipelajari agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kurikulum 1994 lebih bersifat padat, materi, dan terpusat, yang kemudian dinilai kurang memberi ruang kreativitas bagi guru. Reformasi menuju KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dan KTSP membuka ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks masing-masing. Namun, kurangnya pelatihan bagi guru menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak merata. Kurikulum 2013 mencoba menyeimbangkan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, implementasinya sering mengalami kendala, terutama pada kesiapan guru, beban administrasi, dan keterbatasan fasilitas. Kurikulum Merdeka hadir dengan menawarkan kebebasan yang lebih besar kepada guru dan peserta didik, termasuk fleksibilitas dalam memilih materi ajar. Dari proses reformasi ini, pelajaran penting yang bisa diambil adalah perlunya keterlibatan guru secara langsung dalam pengembangan dan penelitian kurikulum. Kebijakan yang baik tanpa dukungan pelatihan dan evaluasi yang memadai akan sulit diterapkan di lapangan.